Kalian pernah gak sih HP kalian tuh tiba-tiba panas banget terus jadi lemot banget gitu? Itu hati-hati loh, itu bisa ciri-ciri HP kalian sedang disadap. Faktor utama kalau HP kalian cepet panas terus baterainya cepet habis juga itu memang kalau kalian kebanyakan pakai aplikasi. Tapi kalau kalian nggak pakai aplikasi apa-apa terus pakai yang biasa aja, kok tiba-tiba bisa HP-nya panas begitu aja? Bisa aja HP kalian itu sedang disadap loh, soalnya pihak ketiga sedang merekam dan mengirim semua aktivitas HP kamu. Jadi hati-hati ya, itu harus waspada. Jadi yang kedua adalah penggunaan data seluler yang tidak wajar sama sekali, dimana data seluler ini digunakan karena aktivitas HP kalian itu kan sedang direkam dan dikirimkan. Nah, data seluler ini digunakan untuk mengirim data kalian ke pihak ketiga. Ciri ketiga HP kalian sedang disadap adalah tiba-tiba HP kalian lemot aja padahal kalian nggak buka aplikasi apa-apa. Ciri terakhir HP kalian sedang disadap adalah tiba-tiba muncul teks aneh dan aplikasi yang kalian nggak download loh tiba-tiba kok ada di HP kalian. Nah, itu udah harus waspada banget, HP kalian sedang disadap. Nah, kalau kalian merasa HP kalian sedang disadap, kalian bisa mengatasi itu semua dengan cara hard restart atau benar-benar menghapus semua data di HP kalian. Ciri-ciri handphone yang sedang disadap oleh hacker part yang kedua, waspada ya. Ciri yang pertama adalah tiba-tiba memori handphone kalian tuh penuh aja padahal kalian nggak download aplikasi apa-apa, nggak ada foto, nggak ada video, tapi memori HP kalian penuh. Itu harus waspada tuh ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah ketika kalian pakai aplikasi apa aja, tiba-tiba aplikasi kalian tuh ketutup, nggak ada alasan apa-apa, kalian nggak tutup, tiba-tiba tutup sendiri atau nge-crash sendiri gitu. Itu harus waspada ya. Nah, ciri yang ketiga, kalian bisa ngecek sekarang di handphone kalian, dimana kalian coba cek panggilan keluar dan panggilan masuknya. Kalau ada nomor yang kalian gak kenal atau kalian gak pernah telepon sama sekali, nah itu udah pasti tuh kalian HP kalian sedang disadap sama seseorang. Nah, terus ciri-ciri berikutnya HP kalian sedang disadap adalah dimana handphone kalian tuh loadingnya lama banget, rasanya lemot banget handphone kalian. Buka aplikasi apa aja, HP kalian tuh loadingnya lama banget. Dan biasanya ketika kalian tunggu loading itu, tiba-tiba handphone kalian tuh restart sendiri, padahal kalian nggak pencet tombol restart, tapi handphone kalian tuh restart sendiri. Nah, ini ciri-ciri dimana handphone kalian sedang di restart sama penyadap. Gimana di handphone kalian, ada nggak ciri-ciri kayak gitu? Coba cek sekarang. Ciri-ciri handphone yang sedang disadap oleh hacker part yang ketiga. Coba dicek handphone kalian sekarang ya. Nah, ciri yang pertama sering banget terjadi dan sering banget dihiraukan sama kita nih, dimana kalau kita sedang telepon orang kok tiba-tiba kayak ada suara serk dan suaranya tuh nggak jelas, tapi kita ngerasa oh jangan-jangan di signal nih. Nah, itu nggak boleh dihirauin gitu aja, soalnya bisa aja HP kalian sedang disadap dan itu adalah suara dimana itu suara penyadapan. Ciri yang kedua bisa kalian tes sekarang, dimana coba kalian matiin lokasi di HP kalian, terus kalian diemin beberapa hari. Kalau tiba-tiba lokasi di HP kalian nyala sendiri, nah itu dia, itu lokasi kalian udah dinyalain sama hacker. Nah, terus kalau kalian masih nggak yakin HP kalian tuh sebenarnya disadap apa enggak sih, coba matiin wifi di HP kalian, coba kalian tunggu beberapa hari. Kalau tiba-tiba wifi kalian kayak tiba-tiba nyala sendiri, kalian nggak nyalain, nah itu lagi-lagi wifi kalian sedang dinyalain sama hacker. Nah, gimana, ada gak ciri-ciri kayak gitu di handphone kalian? Kalau ada, jangan-jangan handphone kalian tuh sedang disadap loh. Jadi untuk mengatasi ini semua sebenarnya caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal hard restart aja handphone kalian. Jadi silahkan dicoba ya. Guys, kalian pasti pernah dong mainin mesin pencapit boneka kayak gini dan pasti sering banget gagal ya. Rupanya ini kesalahannya bukan di kalian loh, tapi rahasianya itu ada di mesin pencapit boneka ini. Menurut seseorang bernama Phil Edward, dia itu pernah bekerja sebagai perakit mesin pencapit boneka dan dia mengatakan sebenarnya mesin pencapit boneka itu bisa disetting cengkramannya, jadi bukan keberuntungan sama sekali. Nah, buat apa mesin pencapit boneka ini bisa disetting ya? Balik lagi biar penjualnya ini untung. Nah, sebenarnya setting pencapit boneka itu ada di sini nih, tapi ini terlalu ribet, bakal gue jelasin ke kalian ya. Nah, misalnya harga satu boneka di dalam mesin pencapit itu 20.000 dan penjualnya ini mau mendapatkan untung 50% dari satu bonekanya itu. Kemudian untuk bermain satu kali permainan ini membutuhkan biaya 5.000. Dia akan menyeting mainannya ini untuk dimainkan 6 kali dulu baru bisa pencapitnya ini keras. Terus ada juga gak sih yang udah berhasil ngambil bonekanya terus udah di bibir lubangnya itu pencapitnya ini tiba-tiba ngelepasin boneka ya? Rupanya ini juga bisa disetting loh. Nah, kalau settingan yang ini sih tujuannya biar orang greget dan pengen main lagi, ya kan? 4 kebiasaan jorok di kamar mandi yang sering banget kita nggak sadari. Coba dicek ya. Yang pertama, coba kalian ngaku dulu nih, siapa yang nyimpen sikat gigi kayak gini nih di dalam satu wadah, semua dijadiin satu kayak gini. Ini kebiasaan paling jorok. Coba kalian bayangin, sikat gigi kan digunakan untuk membersihkan gigi kalian. Kalian jadikan satu seperti wadah ini, kemudian sikat giginya itu saling bertabrakan dan kumannya itu saling loncat dari sikat gigi satu ke sikat gigi yang lainnya. Kemudian kebiasaan kedua yang kalian nggak sadari adalah kalian menyimpan sikat gigi ini bersamaan di tempat kalian BAB dan pipis juga. Kan rupanya ketika kita menyiram WC, partikel-partikel kotor itu ikut terpental loh. Jadi bisa aja nempel ke sikat gigi kalian yang berada di satu ruangan itu. Jadi pastiin sikat gigi kalian berbeda dari ruangan WC kalian, atau enggak tutup kepala sikat gigi kalian dengan pelindung sikat gigi. Kemudian kebiasaan lainnya adalah menyimpan sabun seperti ini yang masih basah banget ke dalam satu wadah yang nggak ada lubang sama sekali. Nah, kalau kalian menggunakan sabun seperti ini, pastikan sebelum menyimpannya sabun itu kering dan wadahnya itu juga kering. Jangan dimasukin pas masih basah ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan lap tangan bersama-sama orang lain ini. Jangan kayak gitu ya.
Ini gue bakal ceritain satu kepercayaan di India dan kalian bisa nilai sendiri setelah kalian dengar ceritanya ya. Pria ini bernama Sai Baba yang berasal dari India dan di India sendiri dia adalah seorang guru besar. Bahkan di India sendiri dia dipercaya adalah manusia setengah dewa atau Tuhan yang turun ke bumi karena dia bisa menciptakan tepung viputi, emas dan bahkan bisa membangkitkan manusia yang sudah meninggal. Nah buat kalian yang nggak tahu, tepung viputi adalah tepung suci untuk mengobati berbagai penyakit. Sai Baba lahir pada tahun 1926 dan menurut ibunya sendiri, Sai Baba itu lahir bukan berasal dari hubungan suami istri melainkan dari cahaya yang masuk ke dalam perut ibunya. Dan ketika lahir, Sai Baba ini tidak menangis melainkan tersenyum dan ada seekor ular yang menyediakan tubuhnya ini untuk ditiduri oleh bayi itu. Dan ketika kecil, Sai Baba ini mau disuapi oleh tetangganya, tetapi tetangganya ini malah melihat alam semesta dari mulut Sai Baba itu. Semenjak saat itu, Sai Baba menjadi guru besar di India dan pengikut di India itu banyak banget, bahkan di belahan dunia lainnya juga pengikutnya itu banyak banget. Next lanjut ke part 2, soalnya ceritanya tuh masih panjang banget, atau kalian bisa cek video lengkapnya itu di YouTube gue, udah gue upload, silahkan dicek. Lanjut part 2 kepercayaan Sai Baba di India nih. Setelah Sai Baba dikenal banyak orang dan banyak pengikut ya, dia sendiri mengatakan sebenarnya dia itu tidak menciptakan satu agama, tapi dia itu memperbaiki seseorang untuk percaya kepada kepercayaannya yang lebih baik lagi. Jadi maksudnya adalah bila seseorang itu sudah menjadi seorang muslim, dia akan mengajarkan bagaimana menjadi seorang muslim yang lebih baik. Bila seseorang itu sudah menjadi Kristen, dia akan mengajarkan bagaimana menjadi seseorang Kristen yang lebih baik. Nah tapi pengikut Sai Baba itu banyak, nggak dipungkirin kalau dia itu bisa memunculkan emas, tepung viputi, dan katanya juga bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Tapi dari memunculkan barang seperti emas dan tepung viputi itu, banyak yang mengatakan kalau ini adalah satu trik doang, trik kecepatan tangan atau yang sering kita bilang sulap. Tapi dari gue ngeliat video bagaimana Sai Baba ini memunculkan emas dan tepung viputi dari tangannya itu cukup unik, dimana dia itu memutar-mutarkan tangannya, tiba-tiba tepung viputi itu keluar dan emas itu keluar dari tangannya. Next besok lanjut di part 3-nya ya. Nah buat kalian yang penasaran sama video bagaimana Sai Baba itu mengeluarkan tepung viputi dan emas dari tangannya, udah gue upload di YouTube gue nih, silahkan dicek. Part 3 kepercayaan Sai Baba di India, dan ini adalah part terakhir dimana gue bakal ngebahas teori konspirasi mengenai Sai Baba. Asli seru banget loh yang ini. Oh ya, disclaimer dulu, pembahasan kali ini gue ambil dari BBC News dan India News yang faktanya itu sudah bisa dipercaya sekali ya. Walaupun Sai Baba adalah guru besar di India dan banyak banget yang percaya dia adalah manusia setengah dewa atau Tuhan yang turun ke bumi, akhirnya Sai Baba ini meninggal pada tahun 2011. Dan setelah Sai Baba ini meninggal, namanya satu kepercayaan besar dimana pasti ada pro dan kontra, dan kepercayaan ini juga ada kontranya nih. Yang pertama, setelah Sai Baba meninggal, banyak banget laporan yang mengatakan kalau Sai Baba itu sering melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak di bawah umur, terutama anak lelaki. Dan yang kedua, dikabarkan Sai Baba ini juga pernah menghabisi 4 orang muridnya. Nah terus kalian pasti bingung dong, kenapa Sai Baba ini tidak pernah dipermasalahkan ketika dia hidup? Nah jawabannya itu karena ini adalah satu kepercayaan yang banyak banget pengikutnya, termasuk petinggi-petinggi India. Jadi secara nggak langsung nama Sai Baba ini harus dilindungi. Oh iya, sebenarnya ada juga yang mengatakan Sai Baba itu adalah jelmaan Dajjal. Nah video lengkapnya langsung dicek di YouTube gue ya. Kalau mendengar kata taruhan, mungkin di Indonesia itu masih sangat tabu sekali ya. Tapi kalian tahu nggak sih, di Indonesia itu ada Raja Taruhan loh. Ini dia orangnya nih. Pria ini bernama John Juanda dari Medan. Dia adalah seorang profesional poker yang telah memenangkan kejuaraan dunia poker selama 5 kali dan memenangkan hadiah sebanyak 28 miliar. Menurut John, awalnya dia itu cuma iseng bertaruh ketika dia S2 di Amerika Serikat, soalnya untuk mengisi waktu luang di mana di dekat kampusnya itu ada kasino. Tapi pada tahun 1999, John ini mengikuti kejuaraan poker dunia dan waktu itu dia berhasil berada di peringkat ke-9, dan inilah titik di mana dia menyadari dia itu bisa menjadi seorang poker profesional. Dan akhirnya pada tahun 2008, John ini memenangkan 19 miliar dalam satu malam saja. Kemudian pada tahun 2014, dia memenangkan 28 miliar dalam satu malam saja. Dan hebatnya, John mengatakan ketika dia pensiun nanti, dia akan menyumbangkan sebanyak 28 miliar uang yang dia menangkan itu untuk pengobatan gratis. Kalian pernah ngebayangin gak sih, ada satu kasus kejahatan yang dipecahkan oleh korbannya, tapi korbannya itu sudah meninggal dan sudah menjadi hantu. Nah penasaran banget kan? Bakal gue ceritain lengkapnya ke kalian nih. Kejadian ini terjadi pada tahun 1977 kepada seorang wanita yang bernama Teresita Basa ini nih. Awalnya ada laporan di mana apartemen Teresita Basa ini terbakar api sampai habis, dan setelah dipadamkan, pemadam kebakaran malah menemukan jasad Teresita Basa itu tidak menggunakan pakaian di dalam apartemennya ini. Setelah 5 bulan diselidiki tanpa bukti yang jelas karena seluruh bukti sudah terbakar habis, akhirnya polisi mendapatkan satu kesaksian. Kesaksian ini berasal dari teman Teresita Basa, di mana temannya itu mengatakan dia itu dirasuki oleh arwah Teresita Basa. Bahkan arwah Teresita Basa itu juga menjelaskan siapa pelakunya, yaitu seorang lelaki bernama Alonso Borini yang telah mencuri perhiasannya dan menghabisi nyawanya itu. Walaupun pelakunya sudah ditemukan, kasus ini masih menjadi misteri bagaimana arwah yang sudah meninggal bisa memecahkan kasusnya sendiri. Nah untuk video lengkapnya udah gue upload di YouTube gue ya.
Sekalian yang punya KTP, kalian pernah perhatiin gak sih background KTP kalian tuh beda-beda loh. Nah, kalau kalian perhatiin ada yang merah dan biru, ini apa sih tandanya? Nah, kalau di KTP kalian punya background warna merah, kalian pasti lahir di tahun yang ganjil. Sedangkan kalau kalian punya background warna biru, pasti kalian lahir di tahun yang genap kan? Tapi di sini sebenarnya bukan itu yang mau gue share. Pada awalnya tuh gue sempet mikir, gue udah tahu ada lahir genap dan ganjil itu warnanya beda-beda. Tapi kalau kalian cari di Google atau kalian cari dimanapun, gak ada penjelasannya sama sekali kenapa background ini bisa warna merah dan biru. Nah, kalau kalian yang tahu, coba tulis kenapa alasannya bisa kayak gitu. Soalnya gue sampai sekarang nggak bisa ketemu jawabannya. Tulis di kolom komentar ya. Di sini ada guys yang berharap menjadi orang ganteng. Nah, di sini gue bakal ceritain 3 kisah mengenai orang yang terlalu ganteng menjadi musibah bagi dirinya. Nah, tapi sebelum itu gue bakal rapin dulu rambut gue biar nggak minder ceritanya. Oke siap, langsung aja gue ceritain kisah ini ke kalian. Yang pertama, kisah mengenai lelaki bernama Omar ini harus diusir dari Saudi Arabia karena terlalu ganteng. Dia adalah seorang model dari Dubai yang sedang pergi ke acara Saudi Arabia, tapi di situ dia malah dikerumuni oleh para wanita. Karena ada peraturan di Saudi Arabia tidak boleh lelaki dan wanita yang belum muhrim berdekatan, akhirnya dia ini diusir dari negara Saudi Arabia. Kedua, kisah mengenai seorang pria dari China yang mukanya ini mirip banget sama Kapten Yoshi Jin. Tapi setelah video pria ini viral, dia malah dipotong gajinya karena dianggap tidak rapi dan memasukkan tangan ke dalam saku. Gajinya dipotong sebesar 10% dan banyak yang bilang kalau bosnya ini malah cemburu karena dia itu terlalu ganteng. Dan kisah terakhir, seorang pria yang terlalu ganteng di China diculik oleh 3 wanita dan dibawa ke dalam kamar hotel. Untungnya pria ini berhasil diselamatkan dan belum diapa-apain sama 3 wanita itu. Gimana, ada yang masih mau ganteng?